Shalom. Puji Tuhan. Dan minggu ini saya baru ngajar di sekolah misi kita. Kami belajar tentang living by faith, hidup dengan iman. Itu yang akan menjadi dasar saya juga khotbah pada pagi hari ini. Saya kasih judul deklarasi iman. Katakan sama-sama, saya deklarasi iman. 1, 2, 3 ya. Deklarasi iman. Saya ada beberapa ayat aja yang kita bisa baca hari ini dari Roma 10 ayat 8 sampai 11. Saya berharap kita disegarkan kembali oleh firman. Roma 10 ayat 8 sampai 11. Ya, kayaknya cuma 3 ayat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu. Ya, tidak mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami katakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan selamat. 10. Karena dengan hati orang percaya dan beriman, dan dengan mulut orang mengaku dapat diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata bahwa siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Amin. Kita akan bedah satu-satu ayatnya, saudara ya. Dari ayat 8 tadi. Saya percaya kita akan belajar banyak karena kemarin saya sharing juga sama siswa, mereka dapat banyak hal, jadi saya juga belajar dari mereka. Roma 10 ayat 8. Firman Tuhan begini. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu. Firman itu nggak jauh, Bapak Ibu. Firman itu nggak di mana dia, mungkin dia di tahtanya yang maha tinggi. Oh, karena mungkin aku lagi nggak enak badan ini. Firman itu jauh. Firman itu dikatakan ayat ini, firman itu dekat. Ada amin? Firman itu dekat. Ayat ini mau mengatakan sama kita, kita nggak sendiri. You are not alone. Waduh Pak, keluargaku jauh Pak. Aku di Batam ini sendiri Pak. Pak, aku masih ini Pak, single, kerja di Batam ini, nggak ada teman. Enggak, firman itu dekat kepada. Siapa firman itu? Yesus. Dikatakan firman itu telah menjadi daging. Siapa? Yesus. Firman itu apa? Firman itu adalah setiap ucapan yang dikatakan Tuhan, yaitu apa? Alkitab. Jadi dia dekat kepada saudara. Ada amin? Amin. Di mana tinggalnya firman itu? Di sini dia. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi tempat tinggal firman itu ada 2. Satu di mana? Di mulut. Di mana satu lagi? Di hati. Tidak disebut di logika kita, tidak disebut di otak kita. Karena kadang firman itu kadang-kadang kita tidak bisa masuk logika kita. Pak, nggak masuk akal ini firman Tuhan yang ini Pak bilang begini. Pak, katanya kita akan jadi kepala bukan ekor. Nggak masuk akal Pak, aku selalu jadi ekor terus. Karena memang firman itu tidak tinggalnya di logika kita. Firman itu tinggal di mulut saya, di mulut saudara, dan di hati saya, dan di hati saudara. Amin. Jadi memang dia kadang-kadang tak masuk logika. Makanya letaknya bukan di situ, tapi di mulut dan di hati saya. Begitu juga dengan saudara. Ada amin? Di situ letaknya. Firman itu di mulut dan di hati saudara. Saya mau kasih contoh. Kalau kita ibaratkan firman itu ya, iman itu seperti bernafas. Baru logika itu mata, hidung kan, jadi bernafas pakai hidung. Kalau logika itu mata.
Bisa nggak kita bernafas pakai hidung kalau mata kita tertutup? Ada yang nggak tahu? Coba dulu, tutup matamu, bisa nggak bernafas? Bisa. Jadi jangan bilang iman, firman itu tidak bisa bekerja Pak, kalau logika kita masuk. Enggak. Hidung tetap bisa bernafas walaupun mata saudara tertutup. Jangan campur-campur. Pak, sebelum aku bisa melihat, aku tak mau bernafas, mati saudara. Jadi fungsinya beda, logika berbeda fungsinya. Firman itu tempat tinggalnya di mulut dan di hati, titik. Tak masuk logika, cuekin aja, nggak apa-apa. Apa kata Tuhan, itu yang kita pegang. Katakan amin saudara. Ini dasarnya dulu. Ya. Kita orang Kristen jalankan fungsi yang dikatakan Tuhan sesuai fungsinya. Mulut kita, hati kita dipenuhi dengan firman. Jadi ada satu fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan kita, meneguhkan kita. Bagaimana kita bisa diteguhkan kalau hati kita, mulut kita tidak diisi dengan firman? Hari ini saya ingatkan lagi saudara, mari kita gemar cinta baca firman Tuhan. Cuma satu yang bilang amin. Pak Pendeta pula. Mana yang lain ini? Saya ulangi lagi, saya ingatkan saudara, mari kita sama-sama jatuh cinta dan gemar membaca firman Tuhan. Amin. Yang bilang bu ini semangat atau? Karena harus kita isi dulu. Ya sering sekali orang misi kita kalau datang di sini, orang-orang yang kita utus dari gereja yang kita doakan bersama kalau datang di sini, Tuhan Pak, sempat kami ketika kami lagi tidak ada lomba, kami teringat ayat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu yang membuat kami kuat Pak. Karena apa? Dia sudah sempat baca firman itu. Ada amin? Amin. Waktu kami nggak bersuka cita Pak, muka kami sama-sama udah muka lemon, apa cemberut, ya kan? Asam kali muka kami Pak. Kami ingat apa? Bersuka citalah senantiasa. Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Jadi isi dulu, isi dengan firman, isi dengan firman. Apa kata firman? Ada amin? Amin. Kenapa? Karena firman dan iman tidak terpisahkan. Ayat 8 ini. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang Paulus beritakan adalah firman iman. Dia tidak pisahkan firman sendiri, iman sendiri. Dia gabung jadi kesatuan firman iman. Berarti yang kita firmankan, yang kita omongkan adalah iman kita. Yang kita imani adalah firman yang kita dengar. Jadi saudara nggak bisa ngomong tanpa dasar. Ya, saya ada dengar satu pengkhotbah di mana dia bilang begini, jangan nanti di sini bilang begini, Pak Cing aku dalam kali Pak, oke? Tapi dia sudah punya suami Pak. Aku beriman nanti dia cerai. Ini tak ada di Alkitab. Ini tak ada di Alkitab kan? Jadi yang kita firmankan itu harus berdasarkan firman Tuhan yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Katakan amin. Jangan ada di sini nanti saling mendoakan suami orang atau istri orang ya. Atau ada mobil di depan, ini jadi mobil tua. Jangan, mobil orang, mobil yang lain ya. Mobil yang jenisnya sama boleh. Harus ada dasarnya kita berfirman. Yang kita omongkan itu harus ada dasarnya. Ada amin? Amin. Jadi kita mari sama-sama gemar membaca, merenungkan firman. Amin. Komsel, ayo. Ya. Kita tidak bosan-bosannya ingatkan apa di komsel itu kita bahas apa? Firman. Ya kan Krista ya? Bukan gosip. Ini kita dengar gosip terus, wah tahun 2025 tahun ke-8. Nah, gelaplah hidup kita. Ketika kita bahas firman, kegelapan itu hilang bukan ketika gelap itu tidak ada, tetapi ketika terang masuk. Amin. Gelap itu adalah ketiadaan terang. Jadi sepanjang terang masuk,
gelap lari. Katakan amin. Amin. Makin menarik ya, Roma 10 tadi. Kemudian ayat 9. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini dia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada dua di sini. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kemarin kita baru menikahkan orang di sini kan, di Mantai. Berarti si cowok dan si cewek sama-sama sudah percaya dalam hati mereka saling mengasihi, saling mencintai, makanya mereka mau menikah. Tapi sebelum ada pengakuan dari mulut dia, tiga pakai masa saya bertanya bagaimana? Bersediakah mau menjadi suami dalam suka dan duka segala macam? Dia jawab, ya saya bersedia. Si cewek juga bilang, ya saya bersedia. Maka jadilah pernikahan. Dan puji Tuhan jadi kemarin kan? Walaupun ketika dia bilang janji pernikahannya dia cuma gampang, dia kayak orang Batak itu memang I love you katanya, sudah capek masuk cincinnya. Tapi jadi karena dia mau. Yang pandai kayaknya berpuisi ya istri ya, luar biasa istri pandai dia berpuisi. Jadi harus ada dua aktivasinya ternyata. Percaya, ya betul, firman sudah masuk. Firman sudah diberitakan kepada kita. Mengaktifasinya adalah dengan cara mengomongkan. Ya, kita ada di organisasi, ada yayasan, ada kita organisasi ormas, ada saya jadi bendahara, ada saya jadi sekretaris. Karena kalau kami pergi ke bank, ada yang mau cairkan uang, kita ada dua tanda tangan. Satu tanda tangan percaya dalam hati, satu tanda tangan mengaku dengan mulut. Percaya kita. Kalau kau percaya dalam hati, aktivasinya dulu. Harus kita omongkan. Kau bawa uang 1 juta di dompetmu yang hari ini, percaya nih ada duit, ada juga uangnya. Bagi kita di sini ada ayam di sini, enak juga itu. Apa namanya? Cheese factory. Ke sana, kita datang ke sana dulu, kita berdiri di depan petugasnya itu, Mas mau pesan apa Mas? Kayak si Yogi ini kan senyum dia terus itu. Mau pesan apa Mas? Senyum aja dia. Tidak dapat apa-apa. Ada uangnya, dia percaya dia bisa beli, tapi dia nggak mau. Hari ini order kemenangan saudara. Amin. Katakan, deklarasikan dia. Dari awal kejadian kegagalan kita hanya ngomong. Diam gitu. Kita buka Markus. Belum. Bentar ya. 10 masih belum. Saya ada rupanya 2 ayat lagi. 10. Ya. Jadi kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Apa dampaknya? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, siapa yang ngomong ini? Kitab suci kita. Barang siapa yang percaya kepada dia, kepada siapa? Kepada Yesus, tidak akan, sama-sama kita baca, dipermalukan. Saudara kita waktu kita punya iman, tidak pernah rugi, katakan amin. Tidak mungkin dipermalukan. Waktu Petrus jalan di atas air, ketika dia percaya, dia jalan. Dia tenggelam itu ketika dia tidak percaya. Jadi yang berbahaya itu bukan hidup dengan iman, tapi ketika engkau tidak hidup dengan iman. Orang bilang, wah Pak, ngeri dong Pak kalau kita hidup dengan iman. Salah logika berpikirnya. Ketika kita hidup dengan iman, kita tidak mungkin dipermalukan. Oh, berarti kalau kita hidup dengan iman hanya hamba-hamba Tuhan. Setiap kita ini perlu iman, Bapak Ibu. Yang berbisnis, kita harus punya iman. Jangan untung loh. Siapa di sini yang mau berusaha mau rugi? Kita pasti pengen beriman, aku mau beruntung. Kita sepakat, ya kan? Aku mau beruntung. Yang berkeluarga, yang mau menikah kan si cewek pasti beriman, dia percaya dia calon suamiku yang terbaik.
maka dia mau. Jadi saya ulangi lagi ya, kita hidup dengan iman tidak mungkin dipermalukan, tidak pernah rugi. Justru kita pilih tidak dengan iman, maka kita rugi. Maka hari ini mari kita hidup dengan iman. Amin. Selanjutnya, ayat selanjutnya saya mau lebih dalam lagi tentang berkata-kata ini di Markus 11 ayat 22 sampai 24. Jadi kita ngomong, kita percaya itu bahkan sebelum kita lihat. Justru sebelum kita lihat itu kita perlu ngomongkan, kita perlu percaya. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Ini ketika murid-muridnya mereka lagi ngobrol sama Tuhan. Yesus jawab begini, percayalah kepada Allah. Ini statement Tuhan Yesus ya. Kemudian 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya. Sama-sama lihat Alkitab ya. Sesungguhnya barang siapa percaya di situ berkata. Jadi awalnya Tuhan bilang percayalah kepada Allah, tapi kemudian dibilang ketika kau percaya, kemudian kau berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Prosesnya, stepnya, kita percaya dulu. Iman timbul dari pendengaran. Maka yang perlu kita dengar hari-hari ini adalah firman, saudara. Ya, di gereja kita banyak juga nih influencer firman. Di Bora, Rosti, di Manta ada, Kak Juli ada, baru di WhatsApp kita ada Bapak Jo tiap hari, tiap pagi diposting di YouTube kita. Kita harus dengar agar iman itu timbul. Kita percaya sesuatu yang kita dengar terus-menerus menumbuhkan iman dia. Ke kabar buruk pun kita dengar terus-terus, kita punya iman terhadap kabar buruk itu. Benar juga ya. Dan ketika kita dengar firman, maka kita jadi percaya. Kemudian apa step selanjutnya? Kita berkata-kata. Ya, beranjaklah tercampak dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sudah dia percaya, dia ngomong, dia lihat. Ya, percaya, dia ngomong, dia lihat. Kita terbalik. Kita pengen apa? Kita lihat, kita percaya, baru kita ngomong. Sombong, ya kan? Prinsip Tuhan, dia percaya, ngomong, maka terjadi. Itu prinsip firman Tuhan dari awal sampai akhir begitu. Ketika Tuhan lihat gelap, dia ngomong apa? Gelap. Wow, mana ini kerjaan PLN? Dia bilang, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ketika dia lihat Abraham tak punya anak, bukan dibilang kurang giat usahamu, kurang manjur obatmu, dia ganti namanya Abraham. Belum punya anak, dia ganti namanya jadi bapak banyak bangsa. Dia ngomong, maka terjadi, maka dilihat. Ketika dilihatnya Gideon ketakutan, bukan dibilangnya kok pengecut kali kau, malu aku sama kau, percuma kau jadi anak umat pilihan Tuhan. Dibilang apa? Kau pahlawan yang gagal berani. Dan dilihatnya betul dia jadi pahlawan yang gagal berani. Simon, dia kadang-kadang semangat, kadang-kadang dia lesu, kadang dia berani, kadang dia takut. Tuhan Yesus nggak bilang kau kok gampang-gampang berubah kau. Kok kayak mental lu kayak mental tempe, enggak. Dibilang apa? Kau jadi Petrus, batu karang yang teguh. Dia ngomong dan dia lihat. Ada amin saudara? Maka hari ini prinsipnya ubah. Cara berpikir kita, cara kita memahami. Kita percaya, kita ngomong, maka kita akan lihat. Selanjutnya kita Roma 4 ayat 17. Nanti kita akan lihat saudara sama-sama. Saya yakin kita akan belajar sesuatu. Roma 4 ayat 17.
Ini lebih dalam lagi ya. Begini firman Tuhan. Roma 4 ayat 17, ketika lagi membahas tentang Abraham di situ. Begini dibilang, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Ya, di sini ada banyak pandai bahasa Inggris kan? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Dia seolah-olah biasa dia kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris ini calls things that are not as though they were. Apa dia bahasa Inggris? Jadi dia menyebutkan sesuatu itu yang sebenarnya tidak ada, seperti seolah-olah sudah ada lama, bukan ada sekarang loh. Jadi ini contohnya yang belum punya rumah nih. Tuhan, aku percaya hari ini aku punya rumah. Bukan begitu firman ini. Memanggil sesuatu yang tidak ada, tapi seolah-olah sudah ada sejak lama. Itu prinsip Tuhan. Maka saya paham nih, Filipi 4 ayat 6 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah segala sesuatu di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita sepertinya sudah menerima. Tuhan, terima kasih buat mobil baru. Tuhan, terima kasih buat rumah. Tuhan, terima kasih buat anakku yang pintar. Kalau dia bodoh kan? Bukan bodoh lah ya, kurang pintar lah ya kan? Jadi as though they were, sepertinya sudah terjadi, bukan as though they are, but they were. Sudah terjadi lama. Kalau bahasa Inggris bilang past tense kan? Maka kita hari ini bisa mengucap syukur, terima kasih. Ada amin? Dia Tuhan yang bekerja seperti itu. Prinsipnya kita ikuti. Percaya, omongkan, maka kita akan lihat. Maka Mazmur bilang begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan lihatlah dan kecaplah. Siapa di sini kalau makan, apa yang kita lakukan pertama ketika kita mau suapkan makanan itu ke mulut kita? Kita lihat dulu kan, ini makanan atau apa namanya? Kalau di daging itu yang bukan daging dia, lengkuas. Kita pikir daging besar kan, ternyata lengkuas. Kita lihat dulu. Tapi firman Tuhan bilang, kecaplah, gigit lengkuas. Jadi kita kecaplah. Kita yakin Tuhan kasih kita kebaikan. Yes. Amen. Baru kita lihat. Amin. Jadi kita, omongan kita ini powerful. Bilangan 14 ayat 28. Kita baca beberapa ayat lagi. Bilangan 14 ayat 28. Bahasa Indonesianya aja ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku lakukan kepadamu. Wow. Firman Tuhan bilang begini, demi aku yang hidup. Bahasa Inggrisnya, sepanjang aku hidup. Jadi sepanjang Tuhan itu Tuhan, kecuali dia ganti job, ganti pekerjaan. Sepanjang dia Tuhan, yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Baru muncul pertanyaan, kalau gitu kita suruh-suruh Tuhan? Bukan. Makanya saya ulangi lagi tadi ya, firman iman yang kita omongkan itu firman, yang kita percaya itu firman. Jadi sebenarnya kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan,
kita perkatakan dia, maka itu terjadi. Bukan kita suruh-suruh Tuhan. Jadi jangan salah saudara dengar mungkin khotbah, oh dia gitu kita suruh-suruh Tuhan. Bukan, kita sepakat dengan dia. Kami kemarin lagi bahas tentang pergi ke Tanjung Pinang, udah bikin strategi. Sudah ada aktor intelektualnya. Jadi bilang kan, nanti kalau gini kita sepakat, kita proyek. Kenapa? Ketika kita sepakat nggak bisa lagi lari. Jadi dibilang itu Tuhan Yesus itu pembela kita, iblis itu adalah pendakwa kita, Allah Bapa itu adalah hakim. Tugas Tuhan Yesus adalah membela kita. Dia omongkan hal-hal yang baik. Kita harus sepakat, ya. Jangan kita sepakat sama si iblis. Kau nggak layak, kau nggak bisa, keluargamu miskin, kau udah salah, kau nggak bisa maju. Kita bilang, iya ya, betul juga. Maka kita sepakat kepada si iblis. Jadi ketika kita memperkatakan iman, kita sedang sepakat kepada pembela kita, kepada Yesus. Kita katakan, yes Lord. Jadi Tuhan memberkati saya dan saudara bukan sekedar keselamatan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita secara holistik. Dibilang apa? Engkau berkat Abraham itu karena Yesus kita terima juga. Jadi Abraham itu bukan cuma dia dapat keselamatan. Firman Tuhan berkata, kambing domba mereka itu sangat banyak, sampai berantem petugas karyawan si Abraham sama si Lot, saking banyaknya, berebut tempat minum hewan ternak mereka. Jadi saudara kaya itu rohani, katakan amin. Jadi saudara berdoa, Tuhan aku kaya, rohani itu sudah dibayar. Pak, itu enggak. Saya sering dengar ya Pak Jo memberikan ilustrasi. Kita itu sudah dikasih makan prasmanan namanya. Kita boleh makan apapun di situ. Tapi kalau saudara hanya mau makan nasi sama cabai, silahkan. Penuh air mata. Tapi kalau kita, saya lihat kemarin kami di sini makan-makan, ada yang nggak ambil nasi. Berarti strategi dia bagus. Kapan lagi perbaiki biji Pak? Cendok, cendok. Saya pun yang tadinya mau diet jadi tambah 3 kali. Gue pikir iya juga ya. Kata lagi Pak Marco kan bilang, Pak, udah Pak, diet bisa besok Pak. Aduh kacau. Jadi kita ini sudah diberikan, sudah ditebus, dibayar lunas. Kalau kita hanya bilang yang penting selamat, ya kan? Ya, pelayanan kita ini namanya promise dan ministry. Saya ulangi lagi. Promise dan ministry itu bicara apa? Berlimpah susu dan madu. Ya, kalau yang lain ditolong, saya juga. Ngomongkan, perkatakan. Saya beberapa kali ada konseling orang, tidak di gereja kita lah, kita dipanggil kadang-kadang. Ini Pak, suamiku ini tak berguna. Di depan kita, apalagi lagi rumah kan? Ini Pak, istriku nggak tahu terima kasih. Kita lebih senang omongkan fakta yang ada. Kenapa nggak kita mulai belajar firman itu yang kita beritakan? Kabar baik itu Injil, ya, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ketika kita beritakan kabar baik itu yang akan terjadi. Anak-anak kita mulai omongkan hal yang baik. Yang kita belajar tiap minggu mendoakan anak-anak kita, jangan malas ngomong. Mulai kita belajar omongkan. Kita ada doa syafaat, belajar kita berdoa bersama-sama yang berdoa syafaat itu. Pak, kok lama kali doa syafaatnya? Karena kita nggak ikut berdoa. Lama kali pujian penyembahan kita, karena kita nggak ikut nyanyi. Maka saya dorong juga, pemain musik ikut bernyanyi. Kita semua ikut bernyanyi. Kenapa? Kita sedang ngomongkan firman. Lagu-lagu itu dari firman Tuhan semua. Kalau nggak sesat dia, tidak berdasar. Jadi kesempatan ini saya khotbah, saya ngomong sendirian. Tapi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita lagi ngomong bersama-sama. Amin. Amin. Katakan firman.
Pertanyaannya sekarang adalah, gimana kalau nggak jadi Pak? Ini kan. Gimana kalau nggak jadi Pak? Aku sudah ngomong-ngomongkan, sudah ngomong di konsel, udah ngomong sama kawan. Gimana kalau nggak jadi yang saya omongkan? Sadrak Mesak Abednego bilang begini, kalau Tuhan tolong, pasti Dia tolong. Kalau Tuhan nggak tolong, kami tidak akan gentar dari iman kami. Lebih baik mati dengan iman daripada hidup tanpa iman. Ya kan? Sadrak Mesak Abednego bilang gitu. Maka nama dia ditulis di situ. Karena dia pilih. Dia nggak berpikir kalau ditolong gimana, kalau nggak ditolong nanti gimana. Buang itu, hapus dari kamusmu kalau tidak ditolong. Hari ini gimana kalau ditolong? Harusnya gitu dong. Apa? Kalau Tuhan hadir hari ini di sini, apa yang kau mau minta dari Dia? Daud, siapa lagi itu? Tadi Sadrak Mesak Abednego. Daud, dia sudah jelas-jelas kalau anaknya sudah dibilang mati. Kita buka ayatnya. 2 Samuel 12. Ayat yang terakhir. 2 Samuel 12 ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi saudara. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya Nabi. Dan Tuhan menulahi, bayangkan ya, Tuhan menulahi anaknya itu yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Dibilang lagi istri bekas Uria. Lagi marah banget Tuhan ini kan, sehingga sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu juga ia berbaring di tanah. Dia mohon sampai, kalau orang Afrika gitu namanya, flat. Sampai datar dia dengan tanah, meminta tolong. 17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Dia mohon dengan sungguh-sungguh sampai dia berpuasa, Tuhan tolong. Dia minta kepada Tuhan, dia berkatakan, dan semua orang tahu di situ. 18. Pada hari yang ke-7, baca sama-sama. Matilah. Udah dia sungguh-sungguh, dia ngomong, dia berdoa, dia percaya, tapi mati anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya. Karena dilihat betapa sungguh-sungguhnya dia berdoa, betapa sungguh-sungguhnya dia ngomong. Dia ngomong dengan keras, karena waktu dia menang aja dia sampai nari-nari. Dia orangnya ekspresif. Dan ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakakan diri, jangan-jangan dia bunuh diri. 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ini respon Daud. Lalu Daud bangun dari ayat 20. Daud bangun dari lantai. Ini saudara Bu Deborah ya. Deborah bangun, ini Daud bangun. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berpura dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu makan. Dia punya iman luar biasa, Bapak Ibu. Dia minta, dia sungguh-sungguh, dia berdoa, bahkan dia udah tahu ditulahi loh, tapi dia punya iman Tuhan. Apa yang kau rasa sudah titik, apa namanya? Tidak mungkin lagi. Yang kau rasa sudah ujung, yang kau rasa tidak mungkin lagi, apakah kau menyerah? Daud tunjukkan kepada kita, no, dia tetap berdoa sampai titik darah penghabisan. Jangan bilang, udah Pak, udah 15 tahun aku berdoa Pak, udah 10 tahun aku berdoa Pak, 20 tahun aku berdoa Pak, udah ngomongnya aku dari dulu Pak. Tetaplah perkatakan.
Apa yang terjadi, saudara? Terakhir di ayat dari 2 Samuel ini juga dikatakan, maka lahirlah Salomo. Anak ini tadi memang yang didoakan Daud itu ternyata bukan itu yang terbaik. Tuhan kasih yang jauh lebih baik, namanya Salomo, the most wise man in the world sebelum Yesus. Orang yang paling berhikmat sebelum Yesus lahir. Ketika orang lihat pakaian prajuritnya aja, mereka udah terkagum-kagum. Orang bawa masalah diselesaikannya dengan baik. Jadi hari ini jika doa kita belum menjawab Tuhan, bukan itu biar agar kau patah semangat. Kalau memang Tuhan tidak jawab, berarti ada yang lebih baik daripada yang kau doakan itu. Amin. Yohanes 11, nggak usah kita buka karena saya sudah bilang itu ayat terakhir dari Yohanes 11 dikatakan begini, Lazarus sedang sakit, Maria dan Marta kasih info ini kepada Tuhan Yesus. Mereka berharap kesembuhan. Mereka berharap Tuhan Lazarus mau dia sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Lazarus mati 4 hari lagi. Sudah tak ada harapan, tidak ada kesempatan lagi. Ujung dari harapan adalah kematian. Tapi itu pun bisa dirubah Tuhan. Apa masalahnya terlalu sulit? Tidak ada. Kematian dikalahkan. Apalagi lagi? Yang mandul sudah usianya lewat. Sarah mandul usianya sudah lewat. 89 tahun dia hamil. Ada di sini Pak RT? Ada warganya 89 tahun hamil, Pak? Siapa tahu kan Sarah keluarganya Pak Mentari. Enggak ada loh. Tapi itu pun bisa. Hari ini masalah kita ini kecil semua. Saya ada dengar kemarin ketika kami sharing sama siswa, dia bilang begini, Pak, Tuhan itu pengubah keadaan. Bahasa Inggrisnya game changer. Tadinya udah 1-4 skor, bisa jadi 5-4. Kita yang menang 5-4. Hari ini mungkin skormu 1-4, 1-11, Tuhan bisa ubah jadi 12-11. Amin. Tetaplah percaya, tetaplah perkatakan firman Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin.